NIM 12210183034. Saya akan melakukan praktik mengajar pembelajaran daring untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah keterampilan berbicara. Kode yang saya gunakan yaitu KD 4.4 untuk kelas 8 SMP mengenai iklan, slogan, dan poster. Metode yang saya gunakan yaitu ceramah dan penugasan. Kita langsung saja ke videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu berharap kalian sehat-sehat saja ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran daring pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai teks iklan. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu: pertama, siswa mampu membuat teks iklan dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks iklan. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyampaikan teks iklan sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks iklan secara lisan. Seperti yang telah kita ketahui, teks iklan merupakan sebuah teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang kita tawarkan. Selain itu, teks iklan dapat pula berisi teks untuk membujuk khalayak umum agar melakukan seperti apa yang diiklankan. Sedangkan tujuan teks iklan itu sendiri adalah untuk menarik perhatian pembaca dan memunculkan rasa penasaran akan sesuatu yang diiklankan atau bisa pula jasa yang ditawarkan. Yang akan kita pelajari mengenai teks iklan yaitu ada 3: pola penyajian teks iklan, struktur teks iklan, dan kaidah kebahasaan teks iklan. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pola penyajian teks iklan. Pola penyajian teks iklan dibagi menjadi 2. Yang pertama, iklan cetak dan iklan elektronik. Iklan cetak merupakan iklan yang disajikan dalam bentuk cetak atau print. Iklan cetak dibagi menjadi 3. Yang pertama, iklan baris, iklan kolom, dan iklan display. Iklan baris terdiri dari beberapa baris yang biasa kita jumpai di koran-koran. Kemudian, pada iklan baris terdapat informasi inti dari iklan yang harus diketahui oleh pembaca. Contoh iklan baris ada di sini. Yang kedua, iklan kolom. Iklan kolom berbentuk seperti kolom yang berisi mengenai informasi barang dan jasa yang ditawarkan. Dalam iklan kolom terdapat gambar, tidak seperti pada iklan baris yang hanya terdiri dari baris-baris teks. Contoh iklan kolom ada di sini. Yang ketiga yaitu iklan display. Iklan display lebih menarik daripada iklan baris dan iklan kolom karena pada iklan display menampilkan informasi produk dan produk atau jasa yang ditawarkan dengan bentuk gambar. Contoh iklan display ada di sini. Nah, itu tadi kita telah belajar mengenai pola penyajian teks iklan yang berbentuk iklan cetak. Kemudian, kita akan belajar mengenai pola penyajian iklan elektronik. Apa sih iklan elektronik itu? Iklan elektronik merupakan iklan yang menggunakan elektronik sebagai media penyampaian iklan itu sendiri.
menjadi 3. Yang pertama, iklan radio, iklan televisi, dan iklan film. Yang pertama, iklan radio. Iklan radio merupakan iklan yang disiarkan melalui radio. Dalam iklan ini hanya bisa didengar, tidak bisa dilihat karena iklan ini hanya berisi audio. Contoh iklan radio bisa dilihat di sini. Bosan banget liburan. Isinya tugas semua. Besok pergi yuk ke puncak. Jangan. Corona tuh lagi mewabah. Ya elah Rin, santai. Gua tuh gak akan kena corona. Gua tuh kuat. Iya lo kuat, Gap. Tapi orang lain tuh gak sekuat lo. Hah? Maksud lo apa sih? Maksud gue tuh, Gap, corona mungkin gak akan membuat lo sakit. Tapi lo bisa jadi membawa virusnya. Lo bisa tularin virus ini ke orang lain tanpa lo sadari, tahu? Sumpah. Seriusan? Gak bercanda kan lo? Iya, makanya kalau nggak mendesak gak usah keluar rumah. Apalagi sampai liburan. Duh, jangan deh. Mendingan lo stay at home aja. Karena itu cara terbaik dari kita untuk menolong orang lain. Bener juga sih apa kata lo. Yaudah, gue liburan di rumah aja deh. Gue gak mau buat orang lain sakit. Cuman ini cara gue buat nyelamatin orang lain. Nah, gitu dong. Itu baru bagus. Yaudah yuk, kita lanjut lagi aja nugasnya. Ayo. Ayo kita sama-sama perangi virus corona. Ikuti gerakan stay at home dengan mengganti aktivitas sehari-harimu di rumah. Karena tanpa kamu sadari, langkah kecilmu dapat menyelamatkan banyak jiwa. Kemudian yang kedua, iklan televisi. Iklan televisi lebih kompleks daripada iklan radio karena pada iklan televisi terdapat gambar, gerak, dan audio di dalamnya. Sehingga iklan ini tidak hanya dapat didengar, tapi juga dapat dilihat karena terdapat gambar dan audio di dalamnya. Iklan televisi bisa dilihat di sini. Selamat datang. Jagung bernutrisi dan kaya serat. Kok lemes? Makanya sarapannya Energen jagung dong. Baru Energen jagung. Bulir-bulir jagung asli berpadu dengan nutrisi lengkap, kaya serat, kenyang lebih lama. wah, jagungnya beneran. Enak. Udah energen, ayo semangat. Energen jagung. Minum makanan bergizi. Kemudian yang terakhir adalah iklan film. Iklan film biasa terdapat di film-film yang akan ditayangkan atau biasanya ditulis di judul film, kemudian diputar setelah film utama diputar. Iklan film dapat dilihat di sini.
15 Maret yang lalu, Presiden Jokowi sudah menghimbau seluruh penduduk Indonesia untuk melakukan aktivitas di rumah aja. Kerja dari rumah, belajar dari rumah, sekolah dari rumah, hingga ibadah di rumah. Untuk mengurangi penyebaran coronavirus, nggak cukup hanya sebagian orang saja yang ikut serta, kita semua harus ambil bagian. SARS-CoV-2 merupakan virus yang menjadi penyebab penyakit COVID-19. Virus yang masuk ke dalam golongan coronavirus family ini adalah virus baru yang belum ada vaksin maupun obatnya. Orang yang terserang virus ini memiliki gejala seperti flu, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan juga sesak nafas. Ada juga orang yang menjadi carrier yang bisa menularkan virus ini ke orang lain yang imunitasnya kurang baik. Virus ini cepat menyebar sehingga sudah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020 yang lalu. Sampai saat ini, virus ini sudah menyebar ke 159 negara dengan jumlah kasus lebih dari 180.000 di seluruh dunia. Dipahami adalah semua orang dapat tertular virus ini dan berpotensi untuk menularkannya kepada orang lain. COVID-19 ini dapat ditularkan melalui cairan, droplet, atau lendir pernafasan orang yang terinfeksi kepada orang sehat dalam jarak yang dekat, seperti saat kita batuk atau bersin. Virus ini juga dapat terpapar ke orang lain melalui kontak langsung dengan si penderita, seperti berjabat tangan atau menyentuh permukaan benda yang sudah terpapar virus corona. Dan tanpa sadar, kita menyentuh mata, hidung, atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu, gimana cara mengurangi penyebarannya? Social distancing atau pembatasan sosial merupakan tindakan untuk membatasi kontak langsung dengan orang lain sekaligus tempat atau pusat keramaian. Ini adalah cara yang penting dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Supaya kebayang, gambarannya gini. Orang yang sakit belum tentu sadar kalau dirinya sakit. Kalau semua orang tidak sadar dengan kondisi kesehatannya dan berkumpul, virus ini akan dengan mudah menyebar dari satu manusia ke manusia yang lain. Dan ketika semua sudah merasakan gejala yang sama atau bahkan sudah ada yang terkena virus corona, itu artinya virus ini sudah menyebar ke banyak kota. Akibatnya, rumah sakit atau fasilitas kesehatan tidak dapat menampung orang yang positif terkena virus corona karena jumlah orang itu sudah semakin banyak. Berbeda jika kita melakukan social distancing seperti mengurangi penggunaan transportasi umum, bekerja di rumah, menghindari pusat keramaian dan acara kumpul-kumpul, itu akan mengurangi resiko kita untuk tertular dan menularkan virus ini. Kalau banyak dari kita yang melakukannya, maka penyebaran virusnya akan melambat dan juga jumlah pasien di rumah sakit akan berkurang, sehingga pasien yang tertular mendapatkan perawatan yang lebih intensif dan angka kematian dapat ditekan. Lalu bagaimana cara mempraktikkan social distancing ini? Kita bisa mulai dari mengurangi kegiatan yang mempertemukan kita dengan banyak orang. Menjaga jarak sekitar 1 meter dari orang lain, terlebih dari mereka yang menunjukkan dirinya sedang sakit, tidak melakukan jabat tangan, dan kalau tempat kerja kalian memperbolehkan work from home atau kampus kalian punya fasilitas untuk mengikuti kelas online, ayo di rumah aja. Beribadah dan olahraga pun bisa dilakukan di rumah. Kita bisa mulai dari diri sendiri. Buat yang nggak bisa di rumah aja, jangan lupa untuk selalu melindungi diri ya. Aku tahu nggak semua dari kita itu bisa kerja dari rumah aja. Tapi kita bisa mulai untuk membiasakan menjaga jarak sejauh 1-2 meter dengan orang lain. Terlihat sederhana memang, tapi dampaknya luar biasa loh, karena kita kan nggak pernah tahu seseorang itu sedang sakit biasa atau bahkan sudah terpapar virus corona. Jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut. Hindari juga untuk menyentuh permukaan benda yang sudah tersentuh oleh orang lain sebelumnya, seperti pegangan tangga. Jika terpaksa memegang, segera cuci tangan setelah itu. Setelah selesai beraktivitas, biasakan juga untuk langsung mandi dan berganti dengan pakaian yang bersih. Semua pencegahan ini bisa berhasil kalau kita ikut berpartisipasi dan patuh. Batasi kegiatan di luar rumah hanya untuk hal yang perlu dan mendesak saja. Selain social distancing, kita juga perlu untuk menjaga kebersihan personal untuk mengurangi penyebaran virus corona ini. Aku rangkum lagi di sini ya. Yang pertama, sering mencuci tangan dengan sabun. Tidak menyentuh wajah dengan tangan, terutama pada bagian mulut, hidung, dan mata, karena bagian-bagian tersebut bisa jadi pintu masuk virus ke dalam tubuh. Menutup mulut saat batuk atau bersin dengan tisu atau siku, tidak dengan telapak tangan. Mengapa? Ini kita lakukan agar orang lain dan benda di sekitar kita nggak terkontaminasi virus yang kita keluarkan. Kalau badan kita udah nggak enak, segera istirahat di rumah secepat mungkin. Dan jangan lupa untuk pakai masker supaya orang lain nggak ketularan. Selanjutnya, bersihkan permukaan benda yang sering kita sentuh secara berkala, seperti laptop, handphone, gagang pintu,
dan pegangan tangga. Konsumsi makanan sehat dan bergizi yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Minum air putih secara rutin setiap hari, rutin berolahraga, tidur cukup minimal 8 jam dan berkualitas. Pada akhirnya, mencegah penyebaran coronavirus merupakan tanggung jawab kita semua. Yang terpenting tetap waspada dan jangan panik. We can do this. Semoga video ini membantu, dan juga kalau kalian punya informasi lain terkait dengan COVID-19, share juga yuk di kolom komentar. Stay safe and stay healthy everyone. Thank you for watching. Bye-bye. Sorabel. Nah, sudah kalian tonton kan contoh videonya? Sekarang, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu berupa kalian harus membuat video iklan yang bertema bebas